Hai semuanya, selamat datang kembali di iCek Live. Hari ini saya sangat senang sekali karena barang yang saya pesan akhirnya sampai juga di studio iCek Live. This is Beats Studio Buds Plus, seri terbaru dari Beats Studio Buds yang terakhir dirilis sama Apple di tahun 2021. Kalau nggak salah kita juga udah pernah bikin reviewnya, kalian bisa tonton di sini untuk yang belum. Dan di video kali ini gue mau ngajak kalian untuk merasakan unboxing experience-nya. Sekalian nanti kita coba-coba dikit ya, kayak apa sih performa Beats Studio Buds Plus ini yang dikabarkan katanya bakalan menjadi pesaing berat untuk AirPods Pro line up-nya Apple. So, oke, terus video ini saya Indra, let's get started. Oke, finally yang ditunggu-tunggu sampai juga nih barangnya. Ini kita sambil buka aja ya. Terima kasih untuk belanjabos.com karena gue ordernya lewat belanjabos.com. Nih buat teman-teman yang pengen just tip gadget apapun atau barang apapun dari luar negeri bisa langsung cek ke belanjabos.com. Silahkan kepoin aja ke websitenya belanjabos.com. Kalian bisa estimasiin ongkos kirim, estimasi pajak dan lain-lainnya. Gue udah sertakan linknya di description box di video di bawah. Oke, gue sangat excited sekali. So yeah, this is it, Beats Studio Buds Plus ya, dengan finishing terbarunya nih yang transparan kayak gini. Gue penasaran banget karena gue suka banget TWS-TWS yang transparan. Terakhir kita review Nothing Ear ya kan. Dan tahun ini hadir lagi nih, kali ini dari Beats, bukan by Dr. Dre ya, sekarang udah diakuisisi Apple, jadi Beats by Mamang Tim Cook gitu. Nah, seperti yang kita tahu di seri sebelumnya, Beats Studio Buds sebelumnya itu emang udah dilengkapi fitur Active Noise Cancelling and Transparency Mode. Cuman yang bikin beda di Buds Plus tahun ini adalah dia sekarang udah support spatial audio nih, powerful balance sound with spatial audio. Dan ya ini di bawahnya enhance Apple and Android compatibility. Ya ini nggak cuma MFI untuk Apple product ya, untuk ekosistem Apple device, tapi works with Android juga nih. Ada logonya di atas sini. Dan ini yang menarik sih, yang membuat Beats Studio Buds Plus ini tuh bisa dibilang AirPods Pro killer ya, karena kalian bisa lihat di sini untuk keterangan baterainya up to 36 jam hour battery life kalau kondisi active noise cancelling off, 9 jam untuk earbuds-nya dan 27 jam untuk case-nya, charging case-nya. Jadi 36 jam ini adalah akumulasi antara earbuds dan si charging base-nya. Jadi ini bener-bener bisa dibilang satu opsi ya buat teman-teman yang mungkin dirasa AirPods Pro nggak suka bentuknya atau mungkin kemahalan ya, karena AirPods Pro itu kan sekitar 250. Sedangkan untuk Beats Studio Buds Plus ini harganya starting di 169 US dollar. Of course pada saat ini udah rilis nanti di Indonesia, harusnya ini bakalan lebih murah dari AirPods Pro. Namun untuk fitur yang kalian dapatkan bakalan sama lah ya seperti AirPods Pro. Ini untuk bukanya di bagian belakang sini, kita langsung saja buka karena gue udah penasaran banget. Oke, jadi dia disobek kayak gini ya. Oke. Oh, oke. Kurang lebih untuk unboxing experience ini masih sama ya kayak yang di Beats sebelumnya. Dan ya, oh my god, kok bagus ya. Oke. Kita lihat dulu what's in the box-nya. Of course kita akan mendapatkan kabelnya ya. Ini untuk charging ya. Kita dapetin yang udah USB-C to USB-C itu kan. Beats aja udah USB-C pel. Kapan nih AirPods ya kan? Hopefully di AirPods Pro 3 atau di AirPods generasi keempat kita udah bisa dapetin yang USB-C juga ya. Dan di dalam kotak ini kita dapat ear tips spare-nya ya, dari ukuran yang XS, S, medium, dan L. Ini yang M dilingkarin kayaknya yang udah dipasang di earbuds-nya. Kita buka aja dan transparan loh. Oke, jadi untuk earbuds-nya juga transparan ya. So di sini jelas tertulis XS, S, dan L. Harusnya sih kuping gua kayaknya M juga udah pas banget sih. Jadi biar kita taruh sini aja ear tip spare-nya dan kita akan cek dalam sini ada apa. Oke, Beats. Scan for free trial of Apple Music. Wih, dapat free trial Apple Music nih. Cuman gue nggak tahu nih berapa bulannya. Dah, dapat 3 ini doang. Kita beresin dulu. Sekarang kita mau lihat ke my god, Beats Studio Buds Plus-nya. Ini ada keterangan untuk quick pairing segala macem. Terus bukanya gimana nih ya? Walah, di sini ada ada peel off-nya ternyata teman-teman ya kan. Nih cara buka Beats Studio Buds atau Buds Plus nih ya. Ini pegang nih ya kan, pegang yang baik. Tarik. Habis tinggal kalian copot aja kayak gini. There you go. Wow. Ih, cakep loh, beneran loh. Dan ini finishnya doff teman-teman, matte gitu. Kalau kita lihat di Nothing Ear itu transparan, cuman bener-bener gloss, transparan, clear gitu ya. Kalau ini bener-bener doff, mengingatkan gua ke Steam Deck gua yang transparan, atau mungkin Game Boy klasik yang transparan, atau mungkin iMac-nya si Apple ya yang zaman dulu. Berapa lah itu, kalian bisa lihat layar kalian. Di sini gue bener-bener bisa lihat instrumen-instrumen hardware yang ada di Beats Studio Buds Plus ini. Wah, serius ini keren banget sih. Tuh, ini baterainya nih, kelihatan nggak?
Ini baterai nih. Ih, asik sih, bener. Dan ya, berbeda dari yang sebelumnya. Untuk feel gripnya ini udah lebih better sih. Maksudnya nggak selicin yang sebelumnya. Dan di tangan juga kecil banget. Mungkin feelnya 11-12 kayak AirPods Pro yang udah di casingin ya. Cuman ini agak lebih lonjong sedikit. Dan sekarang kita akan lihat di bagian dalamnya. Ini transparan semua nggak tuh? Sampai magnetic pinnya juga kelihatan. Oh, wow. Sih, kalian bisa lihat di bagian dalamnya. Ini bener-bener ribet banget kayaknya ya. Gokil, ini keren banget sih. Dan untuk masukinnya kayak gini. Dan dia ada magnet ya. Cukup kuat magnetnya. Aman. Dan di bagian tutupnya juga magnet. Cuman kasar banget sih tutupnya nih. Kerasa plasticky banget. Berbeda dengan AirPods Pro ya. Tuh, lebih dewasa gitu ya. Untuk suara tutupnya lebih mature. Kalau ini celetak gitu kan. Alright, seperti yang gue udah bilang ya, karena ini adalah MFI, jadi dia muncul animasi di bagian bawah sini nih. Beats Studio Buds Plus. Dan untuk konekinnya kita cuma perlu buka aja karena nggak ada tombol apa sama sekali di belakang, di depan. Jadi ini cuma ada LED indikator doang. Dan di iPhone-nya kita tinggal tap connect aja. Begitupun kalau misalnya kalian pengen connecting multiple device ya, kalian tinggal deketin aja, terus kalian buka aja. Dan ada pengaturan media control. Untuk di button-buttonnya buat noise control juga. Ini kayak tutorial gitu. Lalu kita juga bisa disuruh milih nih untuk end call pencetnya 2 kali atau sekali. 2 kali aja nggak apa-apa. Calls and notification nggak usah. Nih kita close aja. Udah. Jadi sekarang kalau udah dibuka langsung muncul nih indikator persenan baterainya untuk di earbuds-nya dan di charging base-nya. Begitupun juga pada saat kita tutup. Oh, di sini masih AirPods gue ya, karena AirPods gue nih lagi gue keluarin teman-teman. Sebentar gue masukin dulu. Gue pengen lihat apakah persenan baterainya ini akan kebaca di widget ya, kebaca di bagian sini untuk charging base-nya dan TWS-nya langsung kebaca pada saat ini kita buka. Nice sekali. Jadi ya bisa dibilang ini 11-12 kayak AirPods ya untuk pairingnya segala macem. Tapi bedanya di Beats Studio Buds ini untuk finishingnya, cuma di Beats Studio Buds Plus ini kalian bisa nemuin TWS transparan yang bener-bener bisa kelihatan dalemannya, jeroannya, instrumen hardwarenya nih bener-bener kelihatan semua. Dan ini punya finishing yang menurut gua premium banget, pakai matte finish atau doff. Ini unik banget. Oke, impresi pertama yang gue rasakan saat pertama kali gue menggunakan Beats Studio Buds Plus ini mirip-mirip rasanya seperti Beats Studio Buds yang bukan Plus sebelumnya yang udah pernah kita review juga. Active noise cancellingnya oke banget lah, tapi tidak super oke seperti AirPods Pro. Tapi ini benar-benar udah cukup mengisolasi suara-suara di ruangan sekitar studio gue ini seperti suara AC, suara fan PC. Ya, sangat baik sekali. Begitupun juga untuk transparency mode-nya. Ya, ini bener-bener enak sih. Nggak bikin apa ya, kalau orang awam tuh enak gitu ya, kayak nggak fully budek banget gitu. Secara kenyamanan saat udah kepasang di telinga juga ini 11-12 karena literally ini adalah desain yang sama, bahkan material yang sama seperti yang digunakan di seri Beats Studio Buds sebelumnya, hanya beda di finishingnya aja. Kalau yang gue gunakan saat ini dia tuh transparent gitu ya, jadi ini cuma soal looks aja, nggak ada isu sama sekali di telinga gue, nggak gampang copot. Dan kalau kalian lihat di telinga gue saat ini bentuknya tidak terlalu mengintimidasi seperti AirPods Pro, karena ya gue tahu juga di luar sana mungkin ada juga orang yang nggak suka dengan bentuk AirPods Pro gitu ya. Mending AirPods Pro daripada AirPods yang 1-2 itu gampang dikira orang lu abis kalah main remi gitu pakai sedotan di sini. Tapi ya Beats Studio Buds ini lebih simple ya. Kalau gue bisa preferensikan, ini mirip kayak stylenya Jabra, Audio Technica. Ini kayak gini nih, buntung-buntung gini. Mungkin kayak Galaxy Buds kali ya. Ya, Galaxy Buds juga kayak gini modelnya. Dan yang penting adalah, ini kalau gue tekan telinga gue gini, mungkin buat kalian yang suka pakai TWS sambil tiduran, pas telinga ketekan kayak gini tuh nggak kayak nge-pressure ke dalam telinga gitu, nggak sakit. Dan ya, overall ini cukup nyaman sih. Mungkin cocok banget buat teman-teman yang jogging atau nge-gym juga. Ini asik banget sih pakai Beats ini. Untuk function buttonnya seperti biasa masih pakai mechanical click di sebelah kiri atau kanan, single click untuk play atau pause, double click untuk next song, triple click untuk forward, dan hold click untuk rubah dari transparency mode ke active noise cancelling mode. Atau kalian juga bisa setup secara manually langsung dari iPhone kalian di menu setting, lalu Beats Studio Buds Plus-nya di sini kalian bisa adjust secara manually. Dan juga untuk hold click-nya juga bisa kita custom di sini, bisa untuk naikin turunin volume, tap and hold gitu ya. Dan begitupun untuk terima telepon dan tutup teleponnya tinggal double click aja.
Nice. Lalu yang kalian sedang dengarkan saat ini adalah audio sampel dari mikrofon Beats Studio Buds Plus 2023. Kurang lebih nanti quality audio yang kalian bisa hasilkan kalau pakai TWS ini adalah seperti yang kalian dengarkan saat ini. Mungkin lagi terima telepon, atau mungkin lagi Zoom meeting gitu ya. Atau mungkin juga pada saat kalian lagi gaming untuk team voice, ya kurang lebih kayak gini audionya. Yang mana menurut gue ini udah oke banget lah, karena audio gue ini bisa terdengar dengan sangat jelas sekali. Well ya oke, Beats Studio Buds Plus di tahun 2023 ini menggunakan driver baru, yang mana experience audio yang gue rasakan ini masih 11-12. Tapi memang ada improvement dari yang Beats Studio Buds untuk versi yang bukan plusnya. Warna audionya ini khas tuningannya Beats banget ya. Kayak mungkin kalau zaman-zaman dulu kalian pernah dengerin Beats Tour ya, pokoknya era-era Dr. Dre dulu lah, ini mirip-mirip banget. Jadi punch bassnya itu tetap ada, dan untuk layer-layer instrumen musik yang kalian dengarkan juga tersusun dengan sangat rapi sekali tanpa mendominasi entah di bassnya atau instrumen musik lainnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau dibandingin sama AirPods Pro? Wah, ini agak susah ya, karena dari yang gua amati ya, setelah tadi gua pakai secara bergantian, ya Beats Studio Buds ini bagus, tapi mungkin masih agak jauh kalau kita bandingin dengan AirPods Pro. Di AirPods Pro yang gue rasakan adalah tone-nya itu kayak lebih rich gitu ya, stagingnya kayak lebih megah, untuk bassnya juga jauh lebih bulat, lebih nge-punch di AirPods Pro. Ya tapi ini cuma masalah selera aja sih, mungkin karena selama ini gue udah lama gitu ya pakai AirPods Pro, jadi gue udah terbiasa dengan tuningannya AirPods Pro tuh kayak gimana drivernya, dan hari ini telinga gue harus menerima warna audio dari Beats Studio Buds ini. Kalau gue bandingin secara rating, mungkin AirPods Pro di angka 9, Beats Studio Buds ini 8182 ya, bukan 8 tapi 8182. So ya, seperti itulah kurang lebih. Sekarang kita bahas kekurangannya di Beats Studio Buds Plus 2023 ini. Oke, Beats Studio Buds Plus ini memang udah ada spatial audio, tapi sayangnya kita nggak bisa ngeset spatial audio layaknya seperti di AirPods Pro gitu ya. Kita bisa adjust di settingnya, kita bisa head tracking, terus bisa personalize spatial audio. Sayangnya di Beats Studio Buds Plus ini spatial audionya tuh kayak pasif gitu, nggak ada settingan apa-apa. Dia hanya akan aktif secara otomatis pada saat kita mendengarkan konten di Apple Music yang memang udah support spatial audio, atau mungkin saat kita nonton film di Netflix atau di Apple TV gitu yang memang udah Dolby Atmos gitu ya, yang memang udah spatial audio support gitu. Tapi ya it's not a big deal lah, hanya aja sayang aja kalau misalnya kita nggak bisa atur secara manual dari iPhone-nya, mengingat dari secara pairing lalu untuk blending ke ekosistem Apple, Beats Studio Buds ini udah oke banget karena memang ini keluaran dari Apple langsung. Kekurangan yang kedua adalah ini masih sama seperti Beats Studio Buds yang versi sebelumnya, yang mana ini nggak ada in-ear detection-nya. Jadi pada saat kita copot Beats Studio Buds Plus ini, musiknya nggak auto stop gitu. Begitupun pada saat kita pasang lagi, musiknya nggak auto play. Jadi kita harus manually play pause-nya dengan button yang ada di sisinya ini. Menurut gue fitur itu sangat penting sekali, karena kalau kita lagi dengerin musik di cafe gitu ya, ada mbak-mbak nawarin menu, jadi enak gitu. Oh iya mbak, makasih gitu. Jadi tinggal copot aja nih, udah auto pause tanpa kalian ketinggalan musik yang lagi kalian dengerin. Terlepas dari kekurangan, tentunya Beats Studio Buds Plus ini juga ngebawa kelebihan ya, yang tentunya tidak didapatkan di AirPods Pro juga. Kita spesifik bandinginnya ke AirPods Pro. Yang pertama adalah dari baterai life-nya. Baterai life-nya ini 9 jam untuk di earbuds-nya dan 27 jam di charging base-nya. Jadi akumulasinya itu 36 jam. 36 jam itu FYI sehari lebih ya, sehari setengah. Jadi kalian baru cas lagi charging base-nya. Dan gue udah nyoba ini semalaman. By the way, ini gue shotnya besokannya. Performa baterainya ini jos banget. Semalaman gue begadang dengerin lagu, nonton Netflix gitu ya, sama gaming juga pakai Beats Studio Buds Plus ini, baterainya awet banget. Dan ya, come on, 9 jam lu ngapain sih pakai TWS gitu kan? Dan ini bener-bener capable banget baterai performance-nya untuk dipakai seharian kalau kita bandingin sama AirPods Pro. Lalu kelebihan yang kedua adalah harga, yang membuat Beats Studio Buds Plus ini adalah alternatif ya buat kalian yang mungkin merasa AirPods Pro itu kemahalan. Harganya ini starting ya, kayak di awal video tadi gue udah bilang di 169 US dollar atau sekitar 2 jutaan lah ya. Kalau kita bandingin dengan AirPods Pro yang di 250 US dollar, atau di sini sekitar 3 juta sampai 4 jutaan. Hampir separohnya. Dan untuk fitur-fitur yang diberikan, active noise cancelling, transparency mode, spatial audio, walaupun masih pasif ya, kita nggak bisa setup secara manually. Dan ya, menurut gue ini sangat amat worth it sekali, khususnya buat kalian yang pengen ngejar untuk baterai life juga. Dan tentunya di Beats Studio Buds Plus di tahun 2023 ini adalah tampilan yang menurut gue ini keren banget, transparan gini, yang kayak memberikan kesan
retro tapi futuristik gitu. Karena enak gitu kalau kita lagi di cafe gitu kan, dengerin TWS di meja, ngeliatin TWS kita yang kelihatan isinya, komponen-komponen hardware-nya. Seriously, ini experience yang berbeda gitu. Tentu kalian yang dulu suka pakai Game Boy yang transparent gitu, pasti memiliki impresi yang sama juga tentunya saat kalian memiliki Beats Studio Buds Plus dengan finishing transparent terbaru di tahun 2023 ini. So ya, mungkin segitu dulu aja untuk review kita dan unboxing juga Beats Studio Buds Plus 2023. Sekali lagi terima kasih untuk Belanja Bos yang udah datengin Beats Studio Buds Plus ini akhirnya ke studio iCheck Live. Silahkan cek aja ke websitenya Belanja Bos atau sosial medianya yang udah gua sertakan di link description di bawah. Dan tentunya terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai detik ini dan juga sudah selalu menantikan video-video dari iCheck Live. Subscribe untuk yang belum biar kalian gak ketinggalan kalau kita upload video baru. Please like and share this video and I'll catch you guys on the next video. Saya Indra and until next time, goodbye.